Arti. Saya Erika Panjali. Saya Jirane Rozure. Kami dari kelompok 6 10 Merdeka 1. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi sosiologi tentang pakar sosiologi yang merupakan seorang cendekiawan Muslim, yaitu Ibnu Khaldun, yang akan disampaikan lebih lengkap lagi oleh para pemateri kelompok kami. Jadi, Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan Muslim yang hidup pada masa pertengahan Islam. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Muslim yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Ibnu Khaldun dalam lintasan sejarah tercatat sebagai ilmuwan Muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan historis dalam wacana keilmuan Islam. Ibnu Khaldun sangat berbeda dengan pakar sosiologi lainnya seperti Comte, Thomas Mann, dan Spencer, yang mana para pakar sosiologi tersebut melihat manusia lebih menekankan pada segi kepribadiannya. Sedangkan Ibnu Khaldun lebih banyak melihat manusia melakukan interaksi dengan manusia itu sendiri dan dengan kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah, Ibnu Khaldun juga disebut sebagai bapak sosiologi dan antropologi. Dalam kontribusinya terhadap sosiologi, Ibnu Khaldun menyumbangkan beberapa pemikirannya, di antara yang pertama ada Al-Umran, membangun paradigma peradaban masyarakat, kemudian yang kedua ada peletakan dasar sosiologi, yang ketiga ada klasifikasi ashabiyah menurut Ibnu Khaldun dalam ilmu sosiologi, dan yang terakhir ada tradisi hermeneutika dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang akan disampaikan lebih lengkapnya lagi oleh pemateri selanjutnya. Pertama, Al-Umran membangun paradigma peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya ilmu sosiologi. Al-Umran mempunyai makna luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, di antaranya peran geografi, peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan secara natural. Menurut Ibnu Khaldun, manusia membutuhkan interaksi dalam menumbuhkan peradaban, karena menurutnya manusia secara tabiat adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus berkumpul karena hal ini merupakan karakteristik kesosialannya. Hal seperti ini mengandung makna esensial dari sebuah peradaban. 2. Peletak dasar sosiologi. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filsuf, melainkan juga sosiolog, politikus, dan ahli sejarah. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana, mata pencarian mereka dari pertanian dan peternakan. Masyarakat kota, masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencariannya dari perdagangan dan perindustrian. Yang ketiga, klasifikasi ashabiyah menurut ilmu Khaldun dalam ilmu sosiologi. Ibnu Khaldun memandang manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia menurut ilmu Khaldun adalah makhluk yang berpikir. Oleh karena itu, manusia dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk lainnya. Ibnu Khaldun menyatakan pendapatnya bahwa para anggota suatu suku yang bersatuan karena adanya asyabah atau perasaan kelompok, kohesi, solidaritas, mengalahkan mereka yang berada dalam tahap urbanisasi atau tamadun, atau mereka yang telah kehilangan kohesi. Terakhir ada tradisi hermeneutika dalam pemikiran. Tradisi ini dirintis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, termasuk diantaranya Al-Kaun dan Nars Hamid Abu Zaid. Dalam wacana hermeneutika, sebuah tradisi akan mati kering jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. Hermeneutika terdiri dari 3 elemen pokok, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Tiganya memiliki dunia tersendiri sehingga harus menjalin hubungan yang dinamis, dialogis, dan terbuka. Adapun metode yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam mengkaji ilmu sosiologi adalah metode yang unik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jika ada salah kata atau tingkah kami yang salah, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.